bicara Indonesia itu terlalu luas ya, tentu ya. Kota Batu dulu aja. Kita bicara tentang Kota Batu. Lala ini anak Batu asli nggak? Asli dong, dari kecil. Kalau menurut Lala, Sandu itu budaya mana? Waduh, ini saya yang kembali ditanya ya Pak ya. Kan saya nyoba ngetes Oke, waduh, berat ya. Kalau Sanduk ini, kalau kita sering lihat kan dari di Batu ini sering sanduan ya. Tapi kalau setahu saya budaya Sanduk ini dari Madura nggak sih? Soalnya dari bajunya, dari lagu-lagunya, bener nggak? Ini yang harus kita Berat ya? edukasikan. Apa? Ini yang harus kita edukasikan bersama. Oke, Contoh gimana? satu, Lala kan sudah tahu bahwasanya tadi dengan statement Sandu ini berasal dari Madura. Sebenarnya Sebenarnya nggak salah. Nggak salah, bener juga. Benar, tapi salah. Tapi Nah, salah. Waduh, gimana itu? Nggak Boleh salah. diklarifikasi Bapak? Saya kasih klarifikasi ya. Iya. Sekitar tahun 2013-2014, saya itu pernah mencoba untuk menggali satu karya ilmiah yang saya ikutkan lomba di tingkat nasional, itu untuk menggali sejarah budaya Sandu, tari Sandu itu. Tari Sandu. Nah, ternyata awal mula tari Sandu itu, berasal dari budaya orang-orang Batu sendiri. Dari Batu sendiri. Iya, jadi Cuman- bukan Madura. Cuman Dalam perkembangannya, orang-orang itu antara dua pemahaman yang berbeda. Kalau di Madura itu yang kita kenal namanya sandur. Sandur. Ya, sandur. Sandur. R. Seakan-akan kalau orang sini tahu budaya tayub nggak? Tayupan. Tayupannya orang Jawa itu sandur kalau di Madura namanya. Sama-sama berjoget, sama-sama diiringi musik, Betul. tapi nggak berjalan-jalan. Nah, kalau aslinya, kalau orang Madura menyebut sandu, itu bukan sandu. Sakera Marlena. Sakera, iya bajunya ya Pak ya? Iya, dari bajunya Sakera Marlena. Nah, kemudian kalau kita bergeser ya, bicara tentang Kabupaten Malang, mereka tentu menganggap sandu itu sebagai Sakera Marlena karena apa? Kabupaten Malang dulu itu banyak ya orang-orang Madura yang datang, kemudian mereka juga suka menari dan lain sebagainya. Kemudian itu tadi sandu diadaptasi. Aslinya sandu itu lahir tahun 1965. 1965 di Kota Batu sendiri. Tepatnya di Desa Sidomulyo. Sidomulyo. Oke. Jadi nambah pengetahuan ya. Lalu. Tepatnya lagi di dusun Tonggolari. Tonggolari, baik. Nah, itu sampai sekarang pencipta yang namanya budaya Sandu itu masih ada. Nah, saya berkesempatan dulu untuk menggali lebih lanjut lagi bagaimana Sandu itu bisa terlahir. Ceritanya dulu waktu tahun 1965 sampai 1968 di masa-masa awal Orde Baru, itu kan transisi kepemimpinan dari Insinyur Soekarno ke Presiden Soeharto. Ya, di masa-masa transisi itu ada kejadian yang namanya G30 SPKI. Orang-orang nih, kalau sekarang orang-orang kan pada lagi suka-suka ronda, jaga gitu kan ya. Kalau dulu kan ronda jaganya sambil bawa kentongan atau apa. Mungkin kalau di desa saya di Sumbergondo itu masih ada orang yang jaga pakai kentongan keliling ya. Jam 11 malam itu keliling sambil mengukur kentongan. Nah, itu menandakan bahwasanya aman, terkendali. Kalau dulu seperti itu, sambil bawa kentongan, ada yang bawa kendang, kemudian dari situ tercipta coba buat gerakan dan lain sebagainya. Akhirnya ketemu Sandu itu asal katanya besani do itu suara kentongan do. Nah, itu kalau yang namanya besan itu beso. Kalau orang sini namanya beso itu menari yang diiringi dengan kentongan. Itu awalnya kata-kata Sandu itu seperti itu. Kemudian berkembang lagi, bagaimana menciptakan satu bentuk tarian yang masih juga memiliki filosofi dan arti. Loh, Sandu itu ada filosofi dan artinya. Ada lagi. Gak cuman pucuk-pucuk biasa, maju, mundur, kanan, kiri, tangan ke atas, ke bawah, terus kemudian pinggul digoyang, kepala diputar. Enggak cuman itu. Ada 3 filosofi dalam Sandu. Yang pertama adalah wah, kedua weh. Wah. Apa itu Mas? Boleh dijelasin? Itu orang Batu, khususnya orang Utara Brantas yang tahu. Waduh, berarti kita harus survei ke sana gitu ya? Harus survei. Wah, weh, wo. Itu asal katanya itu dari owah, oweh, dan ewoh. Wah itu ketika kita menang,
kemudian weh itu ketika kita memetik, dan wah itu ketika kita memberikan. Maka gerakan sanduk kan seperti ini. Saya menanami, wah ada ke atas, kemudian weh ke samping, wohnya ke bawah dengan memberikan. Nah itu orang kalau utara berantas, kalau kedatangan tamu di rumahnya selalu memberikan, apapun sekecil apapun selalu diberikan kepada si tamu itu. Oh, aku punya apel ini loh, ini lo tak bawain apel ya buat pulang ya. Itu pasti. Berarti itu udah budayanya mereka ya Mas ya. Wah itu tadi kemudian diwujudkan dalam satu tarian yang namanya sanduk. Kalau dulu busana sanduk itu ya seperti busananya Kang Mas Dimas sekarang gitu. Ya, duta wisata Kang Mas Dimas sekarang itu seperti itu, bajunya sanduk zaman dahulu gitu. Kemudian bergeser akhirnya ada yang pakai sanduk Sakera Marlena, kemudian ada yang menggunakan bawa apa itu namanya monteng, senjata itu khas Madura, monteng dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Kalau sanduk dulu nggak ada ceritanya sanduk pakai baju lorek-lorek merah. Nggak ada gitu ya. Nggak ada. Oke, berarti gitu. Apa budaya sanduk sendiri udah diadaptasi dari beberapa kali gitu ya Mas ya. Betul. Dalam perkembangannya kan juga sanduk naik turun. Nah gitu. Paling banyak grup sanduk itu ya rata-rata di Sidomulyo, kemudian daerah Songgoriti itu juga banyak. Songgoriti juga banyak karena basisnya di Songgoriti itu sanduk. Gitu. Jadi gini ya teman-teman ya, sanduk saya juga baru ngerti gitu ya, juga dapat pelajaran dari Mas Fani bahwa sanduk itu budaya asli dari Kota Batu. Cuman udah beberapa kali diadaptasi sehingga untuk kostum yang digunakan saat ini tuh jadi kayak gitu ya Mas ya. Dulu sebenarnya kalau teman-teman lihat Duta Wisata Kota Batu itu baju dari sandukan dulu gitu. Betul. Ya Mas ya. Nggak jauh beda dengan orang-orang yang sanduk zaman dahulu. Baju sanduk itu mulai beradaptasi di atas tahun 2009. 2009 itu mulai banyak orang-orang yang menggunakan baju Sakera Marlena dan lain sebagainya. Kemudian musiknya pun juga musik Sakera Marlena. Kalau dulu musik itu enggak, bukan musik ngapote. Nah, bukan yang seperti itu. Kalau dulu itu malah karawitan asli. Gamelan yang mengiringi malah gamelan asli. Itu tari-tari sanduk itu seperti itu, dan ada makna filosofinya tadi kan wah. Nah, ketika kita menanam sesuatu terus kemudian kita merawat sesuatu, yang kita panen adalah hasil yang kita tanam. Orang yang menanam kebaikan tentu akan memanen kebaikan. Orang yang menanam keburukan akan memanen keburukan. Oke guys. Jadi gini ya Mas ya, aku balik lagi ke sanduk ini seru banget loh ya. Kadang itu kita mandangnya gini, sandukan ini sering dilakukan di Kota Batu, bahkan pernah dulu di Batu ada yang karnaval sandukan, festival sanduk ya itu ya. Jadi sehari itu ada festival sanduk. Saya juga sempat bingung kok festival ini dibuat di Kota Batu, cuman pakaian yang digunakan ini kok khas Madura, lagu-lagunya juga dari Madura gitu loh Mas. Jadi udah kejawab ya teman-teman semua ya, pertanyaan saya juga sudah kejawab. Kok bisa sih sandukan ini jadinya kayak gini, padahal kan dari Batu. Nah, jawabannya dari tahun 2009 ya. 2009 ada modifikasi tentang musik, warna pakaian dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah ada satu tim sanduk yang namanya Sanduk Kota Batu kalau nggak salah. Itu induknya sanduk yang mereka mulai mengembalikan lagi sanduk kepada aslinya dahulu. Mulai tidak menggunakan musik-musik Madura. Kemudian ada musiknya kan sekarang pakai musik Mubeng Batu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, di Kota Batu ini punya lagu Mubeng Batu. Lagu ini sudah pernah dibawakan sama anak-anak Kota Batu di Kongres Anak Indonesia. Sudah dengar nih orang Indonesia lagunya, Kota Batu punya lagu loh gitu. Nah itu mulai dari bajunya, kemudian lagu-lagunya, gerakan-gerakannya pun digali kembali. Oke. Jadi sekali lagi sanduk itu asal Kota Batu. Terima kasih loh Mas Fani ya. Sama-sama. Saya jadi dapat pencerahan juga gitu. Iya, jangan salah kalau salah guys. Sanduk itu punyanya orang Batu. Punya orang Batu guys. Punya Madura. Kalau bantengan itu Kota Batu ya Mas ya? Kalau bantengan itu sebenarnya kok saya malah jadi pakar budaya ya? Kan kita tahu Mas Fani punya sejuta prestasi gitu dalam pariwisata dan juga budaya. Kalau bicara masalah bantengan itu budayanya, saya bilang bantengan budaya Batu itu benar. Orang bilang bantengan budaya orang Mojokerto benar. Bantengan budaya Kabupaten Kota Malang benar. Karena apa? Bantengan budaya di Batu itu Batu itu kan dulu pecahannya Kabupaten Malang. Betul. Kita
berdiri kota ya sendiri. berdiri kota sendiri ya, awalnya dari Kabupaten Malang. Jadi kita nggak bisa kecuali Sanduk tadi ya. Satu budaya asli Batu ya Sanduk. Kalau budaya-budaya yang lain kita nggak bisa. Kalau Bantengan punya Batu, itu bukan punya daerah lain, itu nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa mengatakan secara sepihak mengenai Bantengan itu milik warga Batu. Jangan, karena Bantengan itu kalau diruntut secara sejarah, Bantengan itu adalah budaya yang berkembang di daerah lereng Gunung Arjuna. Kita bilang lereng ya. Iya, sekitaran lereng Arjuna. Nah, sekitaran lereng ada Mojokerto di sana, Pasuruan juga ada. Kemudian Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu. Nah, itu. Jadi ketika kenapa kok kemudian muncul kata Bantengan? Bantengan kok bisa sih ada budaya Bantengan? Dahulu kala kita kalau sebelum bicara dahulu ya, kita bicara fakta sejarah terlebih dahulu. Ada fakta sejarah yang menarik ketika banteng itu, kepala banteng itu tadi telah ada bukti secara fisiknya sebagai budaya masyarakat Malang, masyarakat lereng Arjuna itu. Kalau teman-teman mau ke Candi Jago, itu dicari salah satu reliefnya itu ada gambar kepala banteng. Nah, ternyata dicari lagi. Ada dua hal yang membuat ada satu benang merah di sana. Orang-orang percaya, orang-orang Batu dan Malang Raya percaya itu begini. Ketika Gunung Arjuna itu meletus, maka laharnya itu tidak akan pernah sampai ke kota Batu. Kenapa demikian? Orang-orang Batu percaya, orang ini kepercayaan ya. Kepercayaan kembali lagi ke budaya. Kembali lagi ke budaya, karena budaya itu kan penuh dengan rasa kepercayaan. Karena tadi itu dibuat oleh manusia itu sendiri ya. Nah, orang-orang Batu itu percaya kita nggak akan mungkin ya, minim kemungkinan itu pasti ada, tapi minim sekali kemungkinan kalau kita terkena lahar dari Gunung Arjuna ya. Kalau sewaktu-waktu meletus itu ada kepercayaan, ada satu sosok yang melindungi kota Batu. Daerah Gunung Arjuna yang mengarah ke menghadap Kabupaten Malang ya, itu namanya dikenal dengan Nandini. Nah, Nandini itu adalah salah satu tunggangan atau binatang kesayangan dari Batara Guru. Nah, kalau di pewayangan itu Batara Guru yang dewanya para dewa itu yang bertangan empat, itu selalu menaiki yang namanya lembu Nandini. Nah, itu juga seperti itu. Itu kepercayaan yang pertama. Kemudian kepercayaan yang kedua, Dewi Durga istrinya juga seperti itu. Juga pernah ada bukti fisik secara itu, dikenal dengan Dewi Durga Mahesa Suramandini, Nandini. Nah, dialah Dewi Durga yang menunggangi banteng atau lembu. Nah, antara banteng dan lembu itu tadi ada benang merahnya, jadi hubungannya seperti itu. Nah, jadi kalau kita nggak bisa kalau bilang Bantengan itu dari kota Batu. Nah, walaupun kita pernah mencatatkan rekor muri 1000 banteng ya. Betul. Nah, tapi zaman saya SD itu kalau nggak salah Pak. Lama banget ya. Ya. Namanya budaya itu naik turun. Betul. Naik turun. Ada kalanya budaya itu sangat-sangat subur sekali, ada masanya. Kalau kemarin masa-masanya apa itu namanya? Samboyo. Nah, itu kan Bantengan muncullah Samboyo. Setelah Bantengan muncullah Samboyo. Itu yang ya seperti itu, seperti rumput yang tumbuh liar di masyarakat, kemudian hilang, muncul lagi, baru lagi. Setelah Samboyo ada apa itu yang kepalanya caplokan atau apa? Nah, hampir, itu kan hampir sama Samboyo itu ya. Iya, tapi kalau saya lihat itu saya melihat Samboyo itu kemarin ya, beberapa waktu yang lalu, saya merasa kehilangan feel. Jadi kita harus menggali kebudayaan kita sendiri gitu kan. Ya, sebelum kita menggali kebudayaan kita harus tahu akar sejarah kita. Terus kemudian kalau kita bicara masalah wisata, coba kita lihat sekarang berapa sih tempat wisata yang ramah anak di Batu.